Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan rancangan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Pengelolaan Arsip pada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dehendra Ningtyas, penempatan KPU Kabupaten Sarolangun, dengan coach saya Bapak Irfan Khairuddin dari PPSDM Aparatur, dan mentor saya Ibu Mutia Fitri, Subkoordinator KUL KPU Kabupaten Sarolangun. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang rancangan aktualisasi ini yaitu PP nomor 11 tahun 2017 pasal 34. Yang kedua ada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Yang ketiga ada ASN sebagai penyelenggara pemerintah harus menyesuaikan dengan era revolusi yang memanfaatkan teknologi terkini. Yang keempat ada UUD 1945 pasal 22E ayat 5. Dan yang kelima adalah belum optimalisasinya digitalisasi arsip pada subbagian hukum saat ini. Selanjutnya yaitu deskripsi organisasi. Saat ini KPU Kabupaten Sarolangun terletak di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan jumlah SDM sebanyak 36 orang, dengan jumlah PNS 14 orang dan CPNS 2 orang. Visi, misi, tujuan, dan nilai. Salah satu misi dari KPU yaitu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Berikut merupakan tugas dan fungsi subbagian hukum terdapat dalam PKPU nomor 4 tahun 2010. Selanjutnya yaitu identifikasi isu. Di manajemen ASN, isu pada subbagian hukum yaitu belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip pada subbagian hukum KPU Kabupaten Sarolangun. Untuk rule of government-nya, belum optimalnya pengumpulan SPIP antara subbagian keuangan, umum dan logistik dengan subbagian hukum KPU Kabupaten Sarolangun. Yang ketiga, pelayanan publiknya yaitu belum optimalnya pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, kita analisis matrik USG menentukan isu prioritas yaitu manajemen ASN, belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip pada subbagian hukum KPU Kabupaten Sarolangun. Setelah kita menemukan isu prioritas, selanjutnya itu kita mencarikan akar penyebabnya. Ini menggunakan teknis fishbone analysis. Yang menjadi sebabnya yaitu yang pertama ada man, yang kedua ada machine, yang ketiga ada method, dan yang keempat ada measurement, dapat dilihat pada gambar fishbone analysis. Selanjutnya kita melakukan gap analysis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Itu gapnya yang pertama berdasarkan manusianya karena membiasakan kebiasaan terdahulu melakukan pengasipannya secara manual. Kemudian ada faktor usia. Yang kedua dari mesinnya, saat ini belum ada anggaran untuk mengajukan pembelian komputer atau alat scan baru. Yang ketiga dari metodenya yaitu membiasakan kebiasaan terdahulu tentang tata cara pengasipan. Yang keempat ada measurement-nya yaitu belum adanya wadah yang dibuat secara khusus untuk menyimpan dokumen aset secara online. Nah, solusi dari gap yang terjadi ini yaitu yang pertama kita membuat SOP tentang digitalisasi, yang kedua dari mesinnya kita mengajukan kepada atasan tentang pemeliharaan atau pembelian komputer baru, yang ketiga dari metodenya kita melakukan digitalisasi arsip dokumen, dan yang dari measurement-nya yaitu kita menyiapkan tempat mengupload dokumen secara online. Berdasarkan solusi tadi, kita melakukan analisis menggunakan SMART analysis. Dari 4 solusi yang ditampilkan tadi, kita dapat melihat ini ada 3 solusi yang dapat kita jalankan di waktu aktualisasi. Dapat terlihat di tabel. Selanjutnya, setelah melakukan SMART analysis, kita dapat beberapa solusi. Nah, ini dari solusi-solusi itu kita dapat melakukan dengan 5 rencana kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu koordinasi pelaksanaan aktualisasi di subbagian hukum. Subkegiatannya yaitu kita menghadap ke atasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua berkonsultasi terkait rencana kegiatan pelaksanaan. Yang ketiga meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan. Outputnya kita mendapatkan arahan dan persetujuan dari atasan. Untuk kegiatan kedua yaitu kita membuat SOP digitalisasi pengelolaan arsip. Subkegiatannya yang pertama kita melakukan studi literatur yang berhubungan dengan SOP. Yang kedua bermusyawarah dengan seluruh staf subbagian hukum. Yang ketiga membuat draft SOP, dan yang keempat menyerahkan ke mentor untuk dikoreksi dan disetujui. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu inventarisasi arsip dokumen. Subkegiatannya yaitu kita mengelompokkan arsip sesuai dengan kepentingannya. Setelah dikumpulkan kita melakukan cek apakah arsip itu sudah lengkap atau belum. Jadi nanti outputnya kita dapat arsip yang sudah tersusun secara kepentingan dan siap untuk di-scan.
Kegiatan yang keempat yaitu digitalisasi arsip dokumen. Subkegiatannya kita melakukan scan. Setelah kita scan, kita beri nama filenya. Setelah kita berikan nama file, kita membuat folder per subarsip sesuai dengan kepentingan. Kemudian kita kelompokkan file-file tersebut, kita masukkan ke dalam folder yang sudah disiapkan. Yang terakhir, kita letakkan kembali arsip yang telah di-scan ke dalam Bindex. Yang kelima yaitu kita upload digital arsip dokumen melalui Google Drive. Kegiatannya, kita dapat melakukan upload berupa folder yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori kepentingan tadi. Yang kedua, kita memastikan bahwa data yang diupload sudah benar dengan cara mencek satu persatu isi folder. Outputnya, file tersimpan dengan aman di dalam Google Drive dan terhindar dari potensi risiko kerusakan dan kehilangan file. Output kegiatan yang berdasarkan kegiatan tadi yaitu yang pertama kita mendapatkan arahan dan persetujuan, yang kedua kita membuat SOP, yang ketiga arsip tersusun secara rapi, yang keempat arsip sudah di-scan, dan yang kelima kita upload file-file tadi sudah di-scan ke dalam Google Drive. Selanjutnya yaitu identifikasi dampak pemecah isu. Ini ada 4 bagi individu, unit kerja, organisasi, dan masyarakat. Bagi individu sendiri yaitu dapat menjalankan tupoksi yang telah ditetapkan. Bagi unit kerja yaitu efektivitas dan efisiensi dalam hal pelayanan. Bagi organisasi yaitu dapat mencapai misi organisasi KPU dalam mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi. Dan bagi masyarakat yaitu memudahkan masyarakat dalam meminta arsip dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yaitu rencana pelaksana aktualisasi. Ini dapat dilakukan di bulan September, Oktober, dan November. Di bulan September koordinasinya 2 hari, membuat SOP-nya 4 hari. Kemudian di bulan Oktober kita dapat membuat inventarisasi arsip itu 8 hari kerja. Kemudian digitalisasi arsipnya kita membutuhkan waktu 12 hari kerja. Dan untuk upload arsipnya kita membutuhkan 4 hari kerja di bulan November. Berikut merupakan tabel pelaksanaan secara rincinya untuk perharinya. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. Ini merupakan milestone untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar terjadi optimalisasi arsip digital. Untuk jangka pendeknya itu digitalisasi penggunaan arsip, untuk jangka menengahnya pemeliharaan komputer yang kurang support, dan untuk jangka panjangnya yaitu pembelian komputer atau alat scan baru. Selanjutnya yaitu pemetaan stakeholders. Stakeholder mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pemecahan suatu masalah tertentu. Yang pertama yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Sarawangun. Ini untuk memberi keputusan dan pendapat. Yang kedua ada mentor. Mentor di sini untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan saran. Yang ketiga peserta latsar. Di sini peserta latsar bertanggung jawab terhadap penyelesaian isu. Yang keempat adalah staf subbagian hukum sebagai pendukung pemecahan isu, dan yang kelima adalah masyarakat untuk merasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu identifikasi kendala dan antisipasinya. Untuk kegiatan pertama koordinasi pelaksanaan aktualisasi. Kendalanya yaitu waktu mentor dan atasan yang terbatas pada WFO dan padatnya jadwal kegiatan. Antisipasinya yaitu melakukan koordinasi sebisa mungkin, sebaik mungkin mau via chat maupun via langsung. Yang kedua untuk kegiatan membuat SOP. Kendalanya yaitu waktu berkoordinasi pembuatan SOP dengan seluruh staf, terhalangan dengan jarak WFH dan WFO yang tidak bersamaan. Antisipasinya tetap melakukan koordinasi di waktu yang berbeda saat WFO. Yang ketiga yaitu inventarisasi arsip. Kendalanya ada beberapa arsip yang sudah diletakkan di gudang dan bercampur dengan dokumen lain. Antisipasinya kita dapat mencari satu persatu di gudang secara manual. Yang keempat yaitu digitalisasi arsip. Kendalanya yaitu terbatasnya alat scan yang dimiliki. Antisipasinya kita dapat bergantian menggunakan alat scan atau meminjam alat scan pada subbagian lain. Yang kelima yaitu upload arsip digital melalui Google Drive. Kendalanya jaringan internet yang kadang kurang stabil. Antisipasinya kita tetap mencoba akses sampai bisa. Sekian presentasi rancangan aktualisasi ini, dan penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan laporan. Dan semoga dapat memberikan manfaat dan tujuan dari dilaksanakannya aktualisasi dapat tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.